Nah, kita udah masuk ke bulan Desember nih, Desember. Yes, sebentar lagi Natal. Sebentar lagi Tuhan Yesus lahir gitu ya. Nah, sekarang kita aku mau sharing sedikit nih sama teman-teman semua tentang apa yang aku dapat beberapa minggu terakhir ini. Nah, aku ini kalau bisa dibilang aku kan seorang marketing ya. Itu hidupnya adalah target dan target. Nah, di beberapa bulan terakhir ini kayak agak sulit gitu ya, gitu. Apalagi di masa pandemi dan lain sebagainya nggak kunjung selesai. Nah, aku merubah nih, apa yang harus aku rubah ya supaya aku bisa capai target, supaya aku bisa lebih daripada biasanya. Kalau aku melakukan yang sama, ya mungkin aja nggak mungkin ada perubahan gitu. Terus akhirnya aku mencobalah saat teduh pagi-pagi. Aku nggak pernah saat teduh pagi-pagi karena ngantuk, gengs gitu ya. Nah, jadi aku saat teduh pagi-pagi nih, aku punya banyak waktu untuk baca firman, nulis, jurnal, terus penyembahan di pagi-pagi hari gitu. Nah, ternyata ya gengs, Tuhan itu punya cara yang berbeda di hidup aku ya. Setiap orang punya pengalamannya beda-beda. Nah, ini pengalamanku pribadi, tiba-tiba aja tuh nasabah ada yang call. Aku mau deposito, aku mau ini. Padahal aku nggak pernah kontak nasabah itu, aku padahal nggak pernah, ya mungkin cuma 1 kali 2 kali, nggak yang benar-benar intens segala macam. Tapi tiba-tiba orangnya telepon, aku mau ini, aku mau sekian dan lain sebagainya. Itu terjadi beruntunan beberapa hari belakangan ini, dan aku bersyukur kayak aku ngelihat ketika kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kita berdoa di pagi hari untuk memberkati sepanjang hari itu, aku tahu Tuhan bekerja di dalam hidup kita masing-masing. Tuhan gak bakal biarin kita ketika kita udah mengandalkan Dia sepenuhnya, Dia gak mungkin ninggalin kita, Dia gak mungkin mempermalukan kita juga. Jadi buat aku dan mungkin teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Tuhan itu keren loh, Tuhan itu dahsyat, dan Dia punya cara yang ajaib yang gak pernah bisa kita duga-duga terjadi di dalam hidup kita. Ayo kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, ayo kita memuji Dia karena Dia Allah yang ajaib, karena Dia Allah yang dahsyat, yang gak pernah tinggalin kita sendirian. There is none like you. Like you do, I could search for all eternity, Lord, for find there is none like you. There is none like you. Like you do.
to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Ah, yeah, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh Jesus, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Ooh. For your name is great and greatly to be praised. Ooh. Shalom warga kerajaan. Menyambung apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Ketika kesaksian daripada Stefanus, dia melihat ke atas dan dia melihat Kristus bahkan berdiri. The King stand up. Untuk apa? Untuk membela daripada Stefanus. Dia berkata, Tuhan, jangan tanggungkan ini atas mereka. Dan ketika batu berterbangan dan dia menyerahkan nyawanya, itu memberikan dampak luar biasa. Yaitu juga kepada seorang muda yang bernama Saul dari Tarsus. Dia adalah seorang Farisi yang sangat ganas. Dan saudara tahu bagaimana keadaan di dunia saat ini juga di Indonesia. Ada orang-orang ganas seperti itu. Yang hobinya penggal kepala, ya menganiaya, mengganggu orang yang beribadah pada Tuhan yang benar. Saudara dengar ya, apa yang terjadi? Saya mau tunjukkan ada seorang pemimpin bernama Ananias. Ketika Saul dari Tarsus pergi ke Damsyik, saudara, ternyata masih ada orang percaya di Damsyik. Saudara mengerti pada saat itu, bahkan sampai hari ini, kalau ada orang Yahudi, ya, warga negara Israel tinggal di Damsyik, saudaraku, betapa menderitanya. Mungkin saudara mengalami seperti itu, menjadi minoritas, berada di tempat yang tidak bersahabat kepada Anda. Itu tidak mengurangi kekuatan kita untuk berbuah dan berlipat ganda and advancing the kingdom. Kita tahu bagaimana Saul mendapatkan penglihatan. Ya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sebab barang siapa menganiaya tubuhnya, menganiaya Tuhan. Jangan pernah lupa itu. Saudara dan saya adalah bagian dari tubuh Kristus. Jangan anggap enteng diri kita dan panggilan kita. Lalu kemudian Tuhan menampakkan diri pada seorang murid, a certain disciple. Jadi artinya apa? Salah satu dari kita. Dan dia berkata, Ananias, ini jawabannya, right response. Here I am. Hineni, aku hambamu, aku siap menerima perintah. Pergilah ke jalan lurus
di kota Damsyik. Di sana bertemu dengan Saul dari Tarsus. Dan dia adalah alat pilihan bagiku. Alat pilihan. Saudara yang kasih Tuhan, dia berkata, Tuhan, aku sudah dengar orang ini ganasnya luar biasa, sadis. Tuhan mungkin tersenyum, tapi orang ini bisa aku pilih. Kalau Tuhan memilih, saudara, bukan berdasarkan kepantasan kita, tetapi menurut yaitu kedaulatan Tuhan. Dan dia menurut, dia datang ke tempat itu. Kebenaran, kasih menghilangkan ketakutan. Di sana kan ada gengnya. Dia datang ke sana dan dia menumpangkan tangan. Dia berkata, Saulus saudaraku. Dia tidak berkata my enemy. Dia berkata my brother. Tuhan Yesus yang kau temui dalam perjalanan ke Damsyik menyuruh aku supaya menumpangkan tangan atasmu, supaya kau bisa melihat kembali dan kau dipenuhi dengan Roh Kudus. Firman Allah mengatakan pada saat itu juga seperti selaput di matanya lepas dan dia minta dibaptis pasti oleh Ananias. Kemudian segera dia pergi ke rumah sembahyang dan dia tidak kampanye anti Yesus. Dia memberitakan Yesus is the Son of God. Hari ini di negara kita Tuhan Yesus masih ditolak sebagai Son of God. Akan tiba saatnya Tuhan juga membangkitkan new emerging leaders seperti Saulus dan Ananias. Dan Ananias can be you and me. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom KGC. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang luar biasa, tetap bersuka cita. Oke, sebelum saya membagikan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur buat sore hari ini, biar Engkau Roh Kudus, Engkau yang memberikan hikmat, memberikan pengertian kepada setiap kami, supaya kami benar-benar mengerti isi hati-Mu. Terima kasih. Kami percaya Engkau yang membuat kami menerima dengan baik setiap penyampaian firman. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Kigen, dalam bulan Desember ini kita masih dalam tema advancing ya, dengan tagline-nya sustainability dan new culture. Advancing sendiri memiliki arti kalau orang tahapan keahlian itu, advance itu artinya tingkat lanjut. Enggak cuma sekedar tahu, tapi menguasai dengan baik apa yang dia tahu, menguasai dengan baik apa yang dia miliki. Nah, hari ini saya akan membagikan tentang advancing the heart ya. Hati, advancing hati, bagaimana kita benar-benar bisa menguasai perasaan, menguasai sisi emosional kita. Saya percaya itu akan memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu dalam Amsal 4 ayat 23. Tertulis demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, menarik dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ditulis demikian. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Firman ini berkata bahwa hati kita, sisi emosional kita, itu memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan bahwa hati kita menentukan jalan kehidupan kita. Ya, saya belajar bahwa yang namanya hati itu memberikan sumber, memberikan dasar buat segala keputusan yang kita ambil dalam kehidupan. Hati menjadi dasar untuk kita memberikan segala bentuk penilaian terhadap apa yang ada di sekitar kita. Bahkan di dalam hati kita juga yang menjadi pusat dari segala sesuatu apa yang kita kerjakan, pusat dari motivasi kita, pusat dari keinginan dan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan jelas tertulis bahwa ketika kita belajar untuk menjaga hati kita secara baik,
Kenapa? Karena di hatilah pusat dari segala kehidupan. Apa yang keluar dari kehidupan kita, semuanya bersumber di dalam hati kita. Nah, teman-teman semua, saudara-saudaraku semua, kita belajar bahwa kita memiliki hati, memiliki sifat, memiliki emosional yang rentan untuk dipengaruhi oleh kondisi di sekitar kita. Nah, kalau kita masih ada di dalam situasi pandemi yang seperti ini, bahwa nggak bisa disangkal faktanya setiap hari kita mengalami masa-masa sulit. Setiap hari kita mengalami berbagai macam tantangan hidup. Nah, mungkin kita bisa rajin mendengarkan firman, kita bisa sering membaca firman Tuhan dan lain sebagainya. Tapi seringkali permasalahan yang ada di sekitar kita itu mendistrak kita, membuat kita kadang sedikit melupakan apa yang pernah kita dengar, membuat kita sedikit mengabaikan apa yang pernah, mungkin khotbah-khotbah yang pernah kita dengar, ayat-ayat yang pernah kita baca dan lain sebagainya. Nah, kita bisa dalam kondisi yang pandemi seperti ini, hampir semua ibadah dilakukan secara online. Bisa saja kita memilih mana yang mau kita dengar, seperti seolah-olah kita memilih channel TV saja. Jadi kita mau pilih A, pilih B, pilih C, dan lain sebagainya. Tapi itu tidak serta-merta membuat kita memiliki kemampuan untuk kita menguasai hati kita dengan baik. Tidak serta-merta membuat kita memiliki kemampuan untuk kita menguasai sisi emosional kita dengan baik. Ketika saya merenungkan ini, saya mendapatkan sebuah impresi bahwa kita hidup di sebuah zaman di mana seseorang bisa kaya akan informasi, tetapi di saat yang bersamaan juga kita bisa miskin akan pengertian dan hikmat. Saya ulangi sekali lagi, kita hidup di tengah-tengah zaman di mana kita bisa menjadi kaya akan segala macam informasi, tetapi kita bisa juga miskin dalam hal hikmat maupun pengertian. Nah, di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, di tengah-tengah zaman di mana segala sesuatu berjalan dengan cepat, dengan penuh tekanan, dengan banyak sekali kompetisi, kita nggak bisa lagi sekedar cuman hidup kita santai ya, hidup kita slow, santuy, nanti aja dan lain sebagainya. Nah, dengan kita hidup di zaman yang kompetitif ini, semua berjalan dengan begitu cepat. Semua orang berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama. Semua orang berlomba-lomba untuk menjadi yang terdahulu. Itu adalah sebuah fakta di mana kita nggak bisa lagi punya kebiasaan hidup yang santai, yang nanti aja, suka menunda-nunda pekerjaan dan lain sebagainya. Kita hidup di sebuah zaman di mana kita dituntut untuk bisa membuat sebuah keputusan yang cepat secara tepat, ya. Membuat keputusan yang cepat secara tepat. Nah, jadi penting banget untuk kita bisa membuat keputusan yang cepat secara tepat, tentunya harus memiliki dasar kebenaran firman Tuhan yang baik pula ya, yang cukup pula. Nah, itulah pentingnya kenapa kita memiliki penguasaan diri, memiliki penguasaan terhadap sisi emosional, memiliki penguasaan terhadap hati kita. Bahkan di Kejadian 2 ayat 7 tertulis ya, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dalam terjemahan King James Version disebut bahwa makhluk yang hidup adalah the living soul ya. Terjemahan bahasa aslinya dikatakan nephes. Nah, salah satu terjemahan nefes adalah heart atau hati. Artinya apa sih? Ketika kita diciptakan ini, Tuhan memberikan nafas hidup. Tuhan memberikan spirit ke dalam manusia sehingga kita menjadi tadi itu memiliki sisi emosional. Artinya perasaan dan sisi emosional itu nggak bisa disangkalin adalah sebuah karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita, kepada manusia. Nah, sekali lagi bahwa hati menjadi penentu karakter kita, hati menjadi penentu personality kita, attitude dan segala pilihan hidup yang ada di dalam kita.
Nah, kita mesti ngerti bahwa itulah peranan penting hati yang kita miliki, ya. Nah, kalau kita sadar bahwa kita renungkan sepanjang perjalanan kehidupan kita, ada 3 hal yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kembangkan. Pertama waktu, yang kedua talenta, dan yang ketiga hubungan. Di mana ketiganya ini memerlukan sebuah kedewasaan sisi emosional kita. Ketiga hal ini pertumbuhannya sangat ditentukan sekali oleh bagaimana kita bisa memanage, kita bisa mengelola apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Mungkin ketika kita mengalami permasalahan atau tantangan hidup, seringkali ketika kita putus asa, kita menyalahkan orang lain. Seringkali kita menyalahkan keadaan dan lain sebagainya. Tapi kita belajar, kita mau mengerti bahwa segala macam pertumbuhan yang ada di dalam kehidupan kita sendirilah yang bertanggung jawab. Ya, bukan orang lain, bukan karena keadaan. Seharusnya pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan sisi emosional kita, dan segala macam pertumbuhan yang ada di dalam diri kita itu adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Bukan karena keadaan, juga bukan karena orang lain. Nah, sekali lagi di tengah kondisi yang penuh dengan berbagai macam tantangan ini, kata yang sering disebut sebagai ketidakpastian, kita harus belajar untuk bisa istilahnya apa ya? Overcome, hidup berdampingan, dan kita melampaui segala bentuk ketidakpastian. Karena sebuah ketidakpastian itu hal yang memang nggak bisa dihindari. Dalam hal pekerjaan, apalagi kondisi yang seperti ini, kita hidup berhadapan-hadapan dengan namanya ketidakpastian. Dan itu tidak bisa dihindarkan lagi. Nah, jadi bagaimana kita menghadapinya? Bagaimana kita harus bisa menghadapi tantangan yang kita lalui setiap hari? Nah, tentunya kita harus bisa belajar untuk bisa memanage kehidupan kita, memanage kerohanian kita, memanage jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, memanage tubuh kita, dan lain sebagainya. Ya. Jadi seringkali kita juga ngalamin setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Kita mungkin bisa saja kita bertanya, kenapa ini terjadi? Kenapa saya harus mengalami yang seperti ini? Kenapa harus ada ini, A, B, C, dan lain sebagainya. Nah, tapi kita mau belajar bahwa ada hal-hal yang memang nggak bisa dikendalikan. Ada hal-hal yang di luar kuasa kita. Keadaan dan tantangan itu adalah hal-hal yang ada di luar kuasa kita. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah respon kita. Respon hati kita, sikap kita, keputusan kita, dan lain sebagainya. Kita nggak bisa mengendalikan keadaan. Mungkin kita nggak bisa mengendalikan apa yang kita hadapi hari-hari ini. Situasi yang buruk sekalipun kita nggak bisa kendalikan. Tapi sekali lagi yang bisa kita kendalikan adalah mulai dari diri kita sendiri, ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan supaya kita bisa belajar untuk memanage hati kita dengan baik. Kita harus mulai dari mana? Nah, kita harus mulai dari satu. Yang pertama adalah milikilah kebenaran firman Tuhan secara utuh. Sekali lagi, poin pertama harus mulai dari mana? Kita harus mulai dari memiliki kebenaran firman Tuhan secara utuh. Ya. Di Markus 4 ketika Yesus mengajarkan tentang perumpamaan benih yang ditabur di tepi jalan, yang tempat yang berbatu, memiliki semak duri, tanah subur, dan lain sebagainya. Di bagian terakhir Yesus berkata demikian, Markus 4 ayat 24. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Sekali lagi, keadaan sulit, tantangan, tekanan, permasalahan adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita harus belajar untuk menguatkan hati kita dengan sebuah kesadaran bahwa Tuhan sudah menyelesaikan itu semua bagi kita.
Nah, penting untuk kita memiliki dasar kebenaran firman Tuhan secara utuh. Kenapa? Karena firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita akan mempengaruhi bagaimana kita mengambil keputusan. Akan mempengaruhi bagaimana kita melihat sebuah permasalahan. Firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita akan memberikan sebuah motivasi yang benar saat kita melakukan berbagai macam hal. Firman Tuhan yang kita renungkan, yang kita kunyah akan menentukan motivasi hati kita dalam kita mengambil keputusan. Ya, jadi yang pertama, bagaimana caranya untuk kita bisa mengelola hati kita dengan baik? Yang pasti adalah memiliki kebenaran firman Tuhan secara utuh. Ya, yang kedua adalah demikian. Mari kita baca terlebih dahulu di Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, prinsip yang kedua adalah milikilah nilai kehidupan, milikilah value of life dalam setiap kita. Ya, bahwa value-nya apa? Bahwa Kristus sudah terlebih dahulu mati buat saya. Bahwa Kristus sudah terlebih dahulu menyelesaikan semua permasalahan bagi kita. Maka Kristus berkata, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah mengandung makna seperti ini. Bahwa salib itu bagiannya Kristus. Tetapi untuk kita mengambil respon, menguatkan hati kita adalah bagian kita. Nah, tadi ketika kita memiliki value of life ini, ketika kita memiliki nilai-nilai atau prinsip kehidupan kita ini, kita akan memperoleh yang namanya damai sejahtera yang sejati. Damai sejahtera yang sejati itu ada di dalam Tuhan. Nah, apa itu damai sejahtera? Saya mau katakan seperti ini, bahwa damai sejahtera bukanlah ketiadaan konflik. Damai sejahtera bukan juga ketiadaan masalah dan tantangan. Damai sejahtera adalah sebuah produk dari nilai hidup, iman, dan prinsip dasar kehidupan yang menuntun cara kita berpikir, yang menentukan bagaimana kita harus berbicara, yang membentuk motivasi kehidupan kita, dan lain sebagainya. Jadi, yang harus kita pahami tentang damai sejahtera adalah damai sejahtera nggak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Damai sejahtera nggak dipengaruhi oleh kondisi yang ada di sekitar kita. Damai sejahtera secara otomatis akan kita peroleh ketika kita memiliki sebuah prinsip apa? Sebuah prinsip bahwa Yesus sudah menyelesaikan semuanya bagi kita. Nah, ketika kita memiliki prinsip yang seperti itu dan kita meresponi dengan benar, maka secara otomatis kita akan memiliki yang disebut sebagai damai sejahtera. Jadi kita belajar ketika value yang kita miliki tadi itu sejalan dengan tindakan kita, value yang kita miliki tadi itu sejalan dengan keputusan kita, bahkan sejalan dengan setiap respon hati kita, maka damai sejahtera itu akan mengalir dari dalam keluar. Sehingga damai sejahtera itu mengikuti setiap keputusan yang kita buat. Nah, makanya banyak orang yang berkata, jangan mengambil keputusan dan jangan berjanji ketika kita ada dikuasai oleh sisi emosional kita. Tetapi ketika kita benar-benar merenungkan firman Tuhan, ketika kita penuh dengan kesadaran bahwa Kristus telah menyelesaikan semuanya itu bagi kita, maka damai sejahtera yang ada di dalam kita ini akan menuntun kita untuk kita membuat sebuah keputusan yang tepat. Jadi penting banget untuk kita memiliki nilai, memiliki value dalam kehidupan kita. Nah,
poin yang ketiga, bagaimana cara kita memanage hati kita. Poin yang ketiga adalah disiplin. Saya mau bilang seperti ini bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang bisa diraih tanpa disiplin. Saya ulangi ya, tidak ada apapun di dunia ini yang bisa kita raih tanpa disiplin. Kalau kita hari-hari ini belajar untuk mulai mempraktekkan disiplin dalam kehidupan kita, maka kita akan memiliki pola kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Disiplin berbicara, disiplin makan makanan yang sehat, disiplin dalam punya kehidupan yang sehat, disiplin dalam mengelola hati dan perasaan kita, disiplin dalam kerohanian kita, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Jadi, mulailah belajar untuk memiliki disiplin kehidupan mulai hari ini. Ya, disiplin adalah salah satu tanda bahwa kita serius dengan apa yang kita lakukan. Jadi, mulai hari ini berhenti bermain-main dengan kehidupanmu, berhenti bermain-main dengan perasaanmu, berhenti bermain-main dengan kebenaran firman Tuhan. Mulai serius dengan kehidupanmu hari-hari ini. Ya, nah, disiplin itu bukan sesuatu hal yang nggak enak. Ya, disiplin itu pasti akan membuat rasa nyaman kita itu terusik dalam kehidupan kita. Nah, saya belajar dalam kehidupan ada 2 jenis rasa sakit. Ya, saya belajar dalam kehidupan saya ada 2 jenis rasa sakit. Sakit karena kita didisiplin, atau sakit karena kita menyesal. Saya ulangi, rasa sakit karena kita disiplin, atau rasa sakit karena kita menyesal. Saudara mau pilih yang mana? Saudara sakit karena saudara disiplin, saudara keluar dari zona nyaman saudara, atau saudara sakitnya di belakang tapi panjang karena saudara menyesal. Ya, jadi pastikan kita mau pilih mana? Nggak nyaman karena disiplin atau menderita karena penyesalan? Karena kita salah mengambil keputusan atau kita terburu-buru mengambil keputusan dalam hidup kita. Ya, pastikan kita disiplin dalam kehidupan kita. Nah, poin yang keempat, bagaimana cara kita untuk kita bisa belajar menguasai apa yang ada di dalam hati kita. Mari kita baca terlebih dahulu di dalam Efesus 5 ayat 14 sampai ayat 17. Tertulis demikian. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, perhatikan ini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Untuk mengerti kehendak Tuhan, itu nggak bisa turun dari langit. Untuk mengerti kehendak Tuhan, nggak bisa terjadi secara otomatis. Untuk mengerti kehendak Tuhan, harus diusahakan. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Nggak ada cara yang lain. Poin yang keempat adalah hidup di dalam Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, hidup di dalam Tuhan. Nah, saudara, saya percaya bahwa ketika kita banyak membaca firman Tuhan, ketika kita banyak membaca buku-buku rohani, kita banyak membaca referensi, kita banyak mendengarkan khotbah dan lain sebagainya, saya percaya itu pengetahuan yang kita miliki itu seperti ingredient atau bahan mentah, ya. Nah, saya percaya bahwa sama seperti halnya keselamatan yang berharga itu adalah bahan mentahnya, dan juga firman yang kita dengarkan yang terinput dalam kehidupan kita itu adalah bahan mentahnya. Nah, tentunya kita harus mengolahnya dengan baik
supaya kita bisa menikmatinya. Ya, kalau kita analogikan dengan makanan, nggak bisa semua barang yang mentah kan kita konsumsi, ya. Ya tentu ada beberapa mungkin barang yang mentah yang orang bisa menikmati untuk dimakan. Nah, kalau kita kebanyakan barang mentah juga, ya istilah anak sekarang kan diare, mencret gitu ya. Nah, hari-hari ini tuh banyak orang yang mungkin dia hidupnya kelihatan rohani, rajin dengar khotbah, rajin baca firman, tapi ngalamin yang namanya, maaf ya, mencret rohani. Banyak orang yang ngalami seperti itu. Kenapa sih? Ya itu tadi, yang banyak dikonsumsi bahan mentah, tapi nggak dikelola dengan baik dalam kehidupannya. Artinya gini, kita punya banyak knowledge, kita punya banyak pengetahuan, tetapi kita nggak bisa membuatnya sampai relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita punya banyak knowledge, kita tahu ini, tahu itu ya. Bahkan mungkin kita bisa kasih nasihat ke orang lain dengan firman yang kita dengar, bisa jawab pertanyaan banyak orang tentang firman Tuhan, tapi kita sendiri kita nggak bisa melakukannya. Istilahnya pengetahuan yang kita miliki sedemikian banyak nggak menjadi sebuah produk yang bisa dinikmati oleh banyak orang di sekitar kita. Akibatnya apa? Ya itu tadi saya bilang, mencret rohani gitu ya. Saya nggak ngomong jorok ini, tapi faktanya banyak orang yang hari-hari ini mereka kelihatan rohani, tetapi ketika dihantam oleh permasalahan yang begitu besar, mereka ngalami yang tadi itu saya bilang mencret rohani. Nah, jadi pengertian hikmat, Tuhan bilang dalam firman bahwa kalau kita kurang hikmat, minta sama Tuhan, Tuhan pasti beri, gitu ya. Artinya apa sih? Tuhan pasti akan berikan hikmat. Nah, kita mesti belajar untuk mengolahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita belajar untuk bisa bagaimana caranya kita mempraktekkan apa yang kita ketahui. Jadi nggak cuma sekedar kaya akan pengetahuan, tetapi kaya akan pengertian, understanding. Understanding itu bicara tentang apa yang kita ketahui, kita tahu bagaimana kita melakukannya. Kita tahu bagaimana kita mengerjakannya. Nah, hikmat atau wisdom itu adalah kita mengerti mengapa Tuhan mengajarkan atau mengarahkan kita untuk kita melalui berbagai macam hal dalam kehidupan kita. Hikmat itu seperti kita punya bird view ya. Kalau kamera, kalau kayak drone itu kan kita bisa melihat bird view dari ketinggian sehingga kita bisa melihat secara luas. Nah, saya percaya hikmat itu seperti itu. Hikmat itu yang membuat kita bisa menikmati proses untuk kita hidup di dalam Tuhan, ya. Nah, jadi mari kita belajar untuk kita bisa benar-benar hidup di dalam Tuhan. Kita melakukan firman yang kita ketahui, kita mengolah setiap pengetahuan yang kita miliki supaya itu bisa menjadi produk, sekali lagi, bisa menjadi produk yang bisa dinikmati oleh orang di sekitar kita, ya. Supaya jangan sampai kita kaya akan pengetahuan, tetapi kehidupan kita memble, sehingga kita jadi batu sandungan buat orang di sekitar kita. Yuk kita belajar bahwa 4 hal ini tadi ya. Yang pertama, memiliki kebenaran firman Tuhan secara utuh. Yang kedua, memiliki nilai atau prinsip kehidupan. Yang ketiga, memiliki disiplin. Yang keempat, hidup di dalam Tuhan. Sehingga bisa membuat kita belajar untuk kita advance dalam hal menguasai hati kita. Ya, sekali lagi bahwa apa yang ada di dalam hati kita memiliki peranan yang sangat signifikan di dalam kehidupan kita. Karena orang nggak bisa melihat apa yang ada di dalam kita. Orang selalu melihat apa yang keluar dari kehidupan kita. Jadi kita nggak bisa menyalahkan kalau kan di kisah Daud kita bisa belajar bahwa firman berkata, Tuhan melihat hati, tapi kan manusia melihat apa yang ada di luar. Nah, itu adalah sebuah fakta bahwa orang bisa terberkati dengan apa yang keluar dari kehidupan kita. Jadi, mari sore hari ini kita renungkan dengan sungguh-sungguh bahwa saat kita memiliki hati yang sehat, saat kita belajar untuk bisa menguasai hati kita, saat kita bisa belajar untuk memutuskan apa yang keluar dari kehidupan kita, saya percaya kita memiliki hidup yang berkemenangan, ya.
Waktu kita berdoa sama Tuhan, kita minta, Tuhan ku serahkan hatiku, Tuhan kendalikanlah hatiku. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan hikmat, kita sendirilah yang memutuskan bagaimana kita mengelola apa yang ada di dalam hati kita. Nah, mari sore hari ini kita belajar lagi untuk mengerti, untuk memiliki respon yang benar, untuk benar-benar mengelola apa yang ada di dalam hati kita. Jangan cuman sekedar kita tahu ini dan itu. Saya berdoa untuk kita menutup apa yang saya bagikan sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Di tengah setiap keterbatasan yang kami miliki hari-hari ini, di tengah keterbatasan apapun itu hari-hari ini, tapi biar Engkau sendiri yang memberikan hikmat kepada setiap kami, supaya kami benar-benar bisa memiliki pengertian yang utuh bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan itu berasal dari Engkau dan untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, biar firman Tuhan yang dibagikan sore hari ini berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yes, oke guys, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita mau menerima, meresponi firman Tuhan dengan sukacita, supaya kata firman Tuhan, supaya kemajuan kita nyata di depan semua orang. Nah, hari ini saya bukan di-endorse oleh salah satu, enggak, saya cuma ingin memberikan image kepada teman-teman semuanya bahwa hidup kita ini, kata Paulus, seperti perlombaan, ya, racing, seperti perlombaan. Dan biarlah Yesus semakin terdepan, si Yesus semakin di depan dan kita mengikuti Dia, maka kemajuan kita akan nyata di depan semua orang. Oke, kita akan berdoa, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari angkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami mengucap syukur, berkat-Mu itu adalah anugerah, kasih karunia yang hebat, yang luar biasa, yang memampukan kami mengikuti perlombaan dengan tekun, memandang kepadamu, dan Engkau adalah kepala itu sendiri. Engkau akan menjadi, Engkau adalah role model kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mengikuti Engkau kemana Engkau pergi. Maka kemajuan kami akan nyata di depan semua orang. Terima kasih hari ini, terimalah berkat yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dengan berlimpah-limpah, Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan sinar wajahnya, memberikan kasih karunia dan damai sejahtera. Dan engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, dengan tujuan supaya engkau membawa orang lain datang kepada Tuhan, memimpin orang lain kepada kepenuhan Kristus. Dan hari ini kami ucap syukur Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, kami terima berkat-Mu ini, diberi kemampuan untuk melakukan semua misi-Mu, semua perintah-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Dan kami terima berkat yang luar biasa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.